Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Dila Azhara dari kelas 11 Religi 1. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan sedikit pengetahuan yang saya ketahui mengenai pelajaran akidah akhlak. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu kalam dan peristiwa tahkim. Dalam sejarah perkembangan ilmu kalam terdapat 5 fase. Fase pertama yaitu akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu, tidak ada aliran-aliran atau firqah lainnya. Ketika mereka ada suatu perbedaan pendapat atau ada suatu masalah, mereka langsung berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Dengan petunjuk dari Rasulullah, semua masalah bisa terselesaikan dan mereka pun mematuhinya. Rasulullah melarang kepada para sahabat untuk memperdebatkan hal yang dapat memicu perpecahan seperti membahas tentang qadar. Embrio perpecahan mulai muncul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada saat itu mereka berebut kekuasaan siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Sa'ad bin Ubadah berembuk di sebuah tempat yang bernama Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian datang dari Bani Ansor. Kemudian datang menyusul Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubadah bin Jarrah dari kaum Muhajirin. Sehingga pada akhirnya dicapailah sebuah keputusan, yaitu mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini khususnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, umat Islam masih dapat dipersatukan. Walaupun pada awal-awal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjabat, masih ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu dan ada keengganan sebagian umat Islam untuk membayar zakat. Tapi hal itu bisa diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Embrio perpecahan mulai muncul ketika di akhir kekhalifahan ketiga, yaitu Utsman bin Affan, pada saat beliau melakukan reformasi pada bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang beliau ambil ini mengakibatkan ketidakstabilan dalam politik pemerintahan. Situasi politik yang tidak stabil ini mencapai puncaknya ketika terbunuhnya khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Peristiwa sejarah yang paling menyedihkan di dalam Islam yang dikenal dengan fitnah besar. Namun bukannya semakin mereda, malah semakin membesar, apalagi terjadinya perang Jamal, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, dan perang Siffin, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan dengan baik oleh Ali bin Abi Thalib. Namun pada perang Siffin, ketika mereka mengakhirinya dengan cara tahkim atau perundingan, yang justru membuat umat Islam ini terpecah belah menjadi beberapa golongan. Golongan pertama yaitu yang setia pada Ali bin Abi Thalib, yang menjadi embrio Syiah. Yang kedua yaitu golongan yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib, yang disebut dengan firqah Khawarij. Dan yang ketiga adalah di luar dari golongan Syiah dan Khawarij, yaitu golongan pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, yang ketiga yaitu pada masa Bani Umayyah. Pada saat itu pembahasan akidah sudah semakin tajam karena kedaulatan Islam yang sudah mulai semakin kokoh, sehingga mereka dengan leluasa mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka yang biasanya tidak disentuh. Pada masa ini pada masa Daulah Umayyah ini jugalah muncul
pemikiran cerdas dari Hasan al-Basri yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam, yaitu dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa orang mukmin yang berdosa besar disebut fasik dan tidak keluar dari golongan muslim. Yang keempat yaitu pada masa Abbasiyah. Pada masa ini bangsa Arab dan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi mereka yang intens dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru dalam dunia Islam. Pemikiran baru ini dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Pada masa Bani Abbasiyah ini, mereka menggunakan paham Mu'tazilah yang resmi digunakan. Para ulama yang tidak sepaham dengan paham Mu'tazilah ini, seperti dalam kemakhlukan Al-Quran, itu akan dijatuhi hukuman dan dimasukkan ke penjara karena tangan besi mereka dalam memperlakukan para ulama, sehingga banyak menarik hilangnya simpatik umat Islam. Pada situasi yang demikian ini, muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang memiliki pemikiran garis tengah dengan dalil nakli dan akli yang menjadi penopang argumentasi akidahnya. Di saat yang bersamaan, muncul pula Abu Mansur Maturidiyah yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kelima yaitu pada masa setelah Abbasiyah. Pada masa ini perkembangan pemahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi sangat pesat dan menjadi mayoritas umat Islam semuanya memakai pemahaman ini, yang biasa kita kenal sampai sekarang yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang peristiwa tahkim. Pada masa ini Ali bin Abi Thalib sudah menjadi estafet, yaitu pengganti Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Beliau merasa terbebani akibat meninggalnya Utsman bin Affan. Beliau sebenarnya sudah bersungguh-sungguh untuk membongkar siapa pembunuh Utsman bin Affan, namun belum berhasil. Muawiyah yang tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah yang pada saat itu menjadi gubernur di Syam merencanakan untuk melawan Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadilah adu kekuatan di antara mereka, yaitu pada bulan Safar tahun 37 Hijriah. Pada saat itu sebenarnya Ali bin Abi Thalib hampir memenangkan peperangan tersebut. Namun karena Amr bin As yang melihatnya dia merasa semakin terpojok dan akan kalah, dia mengajukan sebuah perundingan untuk menyelesaikan peperangan ini. Sebenarnya di saat itu Ali bin Abi Thalib ragu dengan ketulusan dari Amr bin As ini, namun karena didesak oleh para pasukan lainnya, akhirnya Ali bin Abi Thalib menyetujui perundingan ini. Daumatul Jandal adalah lokasi yang disepakati untuk melakukan perundingan ini sampai sekarang, yang dikenal dengan tahkim. Dari pihak Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa, dan dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan mengutus Amr bin As. Setelah mereka berdialog dan berbincang-bincang, akhirnya sampailah mereka pada keputusan, yaitu mencopot jabatan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Pada saat itu Amr bin As menyuruh Abu Musa untuk menyampaikannya lebih dahulu kepada delegasi yang hadir.
dengan alasan beliau yang lebih dahulu masuk Islam dan lebih tua usianya darinya. Padahal itu adalah salah satu strategi untuk memenangkan diplomasi tersebut. Namun, um, Abu Musa tidak menyadari akan hal itu. Sebelum Abu Musa menyampaikan ke depan umum, Ibnu Abbas dari pihak Ali bin Abi Thalib sudah menasehati Abu Musa dengan berkata, jangan menyampaikan hasil kesepakatan tersebut sebelum Amr bin As yang menyampaikannya di depan seluruh delegasi. Namun Abu Musa tidak mengindahkan nasihat dari Ibnu Abbas. Beliau berpidato. Abu Musa berpidato, kami telah membuat keputusan yang semoga saja keputusan ini dapat mendamaikan umat Islam. Kemudian dia lanjut, yang isinya di dalam delegasi itu yaitu Abu Musa mencopot kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah dia selesai berbicara, lalu Amr bin As langsung berkata, kalian sudah mendengar semuanya dari Abu Musa. Beliau telah mencopot kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu dia berkata, aku juga akan melakukannya. Dan mulai saat ini dinyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah pengganti Utsman bin Affan yang lebih berhak. Mendengar pernyataan dari Amr bin As, Abu Musa langsung kaget. Pada saat itu Ibnu Abbas langsung membentak Abu Musa. Abu Musa hanya menjawab, aku bisa apa lagi? Aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Amr bin As telah menipuku. Kemudian dia mencela Amr bin As. Wahai Amr bin As, kamu telah menipu, celakalah kamu telah menipu dan berbuat jahat. Setelah itu Abu Musa pergi meninggalkan Daumatul Jandal dan pergi ke kota Makkah. Sedangkan Amr bin As dan delegasinya pergi untuk menemui Muawiyah untuk memberitahu hasil perundingan tahkim dan memberi selamat atas Muawiyah yang telah menjadi khalifah. Kalian tahu betapa kacaunya saat itu. Sekian saat itu semua para pendukung Ali bin Abi Thalib sangat kecewa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sebelumnya jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.